Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari chapter 11 dengan judul Measurement of Variables, Operational Definition pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Bab ini membahas bagaimana peneliti mengukur variabel dalam penelitian melalui proses operational definition, yaitu menjabarkan konsep yang abstrak menjadi bentuk yang bisa diukur secara nyata. Melalui pembahasan ini kita akan melihat bagaimana konsep diturunkan menjadi dimensi dan elemen yang digunakan untuk mengukur suatu variabel. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 8. Untuk anggota pertama, ada Dinda Cahyani dengan NPM akhir 73, yang kedua ada Laylia Latifa dengan NPM akhir 74, dan ada Elrika Larissa dengan NPM akhir 75. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elrika Larissa Ramadhani dan akhir NPM 075. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang introduction. Dalam penelitian, peneliti sering berurusan dengan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Misalnya, motivasi kerja, kepuasan pelanggan, atau kinerja pegawai. Konsep seperti ini tidak bisa diukur secara langsung karena tidak bisa dilihat atau disentuh. Nah, jadi tujuan pengukurannya itu agar dapat diteliti secara ilmiah. Konsep-konsep tersebut harus, yang pertama, dijelaskan secara konseptual, yang artinya dijelaskan apa maknanya secara teori. Yang kedua, didefinisikan secara operasional, yang artinya dijelaskan bagaimana cara mengukurnya dalam penelitian. Dengan begitu, peneliti dapat mengubah hal-hal abstrak menjadi data yang bisa dihitung dan dianalisis. Yang selanjutnya adalah how variable are measured, yaitu bagaimana cara mengukur variabel. Nah, jadi caranya itu ada 3 tahap. Yang pertama, menentukan indikator. Indikator adalah ciri-ciri yang bisa diamati atau diukur dari suatu konsep. Misalnya, indikator untuk kepuasan pelanggan bisa berupa kepuasan terhadap kualitas produk, kepuasan terhadap pelayanan, niat untuk membeli kembali. Cara yang kedua, menentukan alat ukur. Peneliti kemudian memilih cara untuk mengumpulkan data seperti kuesioner dengan skala Likert 1-5, observasi langsung, wawancara, dan analis data dokumenter, misalnya data penjualan atau absensi. Nah, dan tahap yang ketiga ada menentukan skala pengukuran. Setiap variabel memiliki tingkat pengukuran yang berbeda. Yang pertama itu nominal. Nah, di nominal ini hanya mengelompokkan, contohnya jenis, kelamin, dan jabatan. Yang kedua, ordinal, urutan tanpa jarak yang pasti, contoh tingkat kepuasan. Yang ketiga, interval, jarak sama tapi tanpa nol mutlak, contoh skor tes. Dan yang terakhir adalah rasio, jarak sama dan nol mutlak, contohnya gaji dan jumlah pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operational definition. Jadi definisi dari operasional sendiri adalah penjabaran konkret tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam penelitian tertentu. Fungsi utama definisi operasional ini ada beberapa. Ada yang pertama ada menghubungkan konsep teoritis dengan data nyata. Yang kedua untuk membuat variabel bisa diukur secara jelas dan konsisten. Dan yang ketiga ada memungkinkan peneliti diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang serupa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operationalization, dimension, dan elements. Jadi operationalization ini pada dasarnya adalah proses menjabarkan sebuah konsep yang sifatnya abstrak menjadi bentuk yang bisa diukur dalam penelitian. Nah, supaya konsep itu bisa diukur, kita perlu memahami 2 hal penting, yaitu dimensi dan elemen. Dimensi ini merupakan bagian utama atau aspek besar dari suatu konsep. Dimensi ini membantu kita menjelaskan sisi penting dari konsep yang sedang diteliti. Sementara itu, elemen atau indikator adalah bagian kecil dari dimensi yang bisa kita lihat atau ukur secara langsung. Elemen ini digunakan untuk menilai atau menggambarkan dimensi tersebut.
Contohnya, kalau konsep yang kita teliti adalah sebuah motivasi belajar, maka dimensinya bisa berupa semangat belajar. Nah, dimensi ini memiliki beberapa elemen. Elemen dari dimensi ini contohnya seperti rajin masuk kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktif bertanya. Jadi dari elemen-elemen itu kita bisa melihat bagaimana tingkat motivasi belajar seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi dan multidimensional. Jadi, sebuah konsep bisa bersifat unidimensional atau multidimensional. Kalau unidimensional ini berarti konsep itu hanya punya satu dimensi atau satu aspek utama, sehingga cukup diukur dengan satu indikator saja. Misalnya, tingkat pengetahuan siswa bisa diukur dari skor tes atau nilai ujian. Itu contoh sederhana dari konsep unidimensional. Sedangkan multidimensional ini berarti konsep yang tersebut punya beberapa dimensi atau aspek. Artinya kita perlu menggunakan beberapa indikator untuk mengukur. Contohnya konsep motivasi berprestasi yang terdiri dari beberapa dimensi. Contohnya seperti kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berafiliasi. Masing-masing dari dimensi ini bisa diukur dengan beberapa elemen yang berbeda. Bisa dilihat di bagian ini, di bagian paling atas ada konsep utama, yaitu achievement motivation. Dan dari konsep ini kita turunkan menjadi 5 dimensi utama. Nah, setiap dimensi ini mempunyai 3 elemen yang lebih spesifik yang bisa digunakan sebagai indikator pengukuran. Bagian ini nih membantu kita memahami bahwa dalam penelitian, konsep yang awalnya abstrak bisa dijabarkan secara bertahap menjadi sesuatu yang lebih konkret dan terukur melalui dari konsep, dimensi, lalu elemen. Jadi proses ini penting banget supaya penelitian kita nih bisa punya dasar pengukuran yang jelas dan sistematis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Dinda Cahyani dengan NPM Mahir 073. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, materi yang pertama adalah what operationalization is not, yang artinya operasionalisasi itu bukan ini loh. Nah, oke, kita mulai dulu dari salah kaprah dulu nih ya. Karena kebanyakan orang tuh mikir bahwa operasionalisasi itu tuh sama dengan ngomongin sebab akibat. Misalnya, gimana motivasi mempengaruhi hasil kerja. Nah, ini yang salah. Intinya tuh gini, operasionalisasi itu bukan tentang hubungan antar variabel atau sebab akibat. Justru, fokus kita itu gimana cara kita mengukur si konsep itu sendiri. Coba bayangin, kita mau teliti soal semangat kerja karyawan. Kan itu abstrak banget ya. Nggak bisa kita pegang kalau kita salah mendefinisikan semangat kerja. Misal cuma diukur dari senyum di wajah. Padahal seharusnya diukur dari inisiatif kerja. Ya otomatis hasil penelitian kita tuh jadi ngaco. Jadi bagian itu tuh bilang kalau misalnya jangan sampai kita salah paham. Nah, operasionalisasi itu proses bikin pengukuran kita jujur dan benar-benar mewakili apa yang kita mau teliti. Kalau pengukurannya salah, ya percuma kalau misalnya kita analisis data. Nah, jadi dengan demikian, operasionalisasi itu harus menggambarkan karakteristik nyata dari konsep itu sendiri, bukan variabel lain yang mungkin berkaitan dengannya. Nah, proses ini tuh memastikan bahwa pengukuran ini benar-benar mewakili makna dari konsep yang bakal kita teliti. Materi yang kedua adalah review of operationalization. Nah, gimana sih cara kerja si operasionalisasi ini? Nah, kalau tadi kita udah tahu apa yang bukan. Nah, sekarang kita tuh bakal bahas aslinya. Anggap aja ini adalah resep untuk mengubah bahan mentah gitu, kayak konsep abstrak. Jadi makanan yang bisa dimakan, yaitu data yang terstruktur. Nah, konsep kayak kepuasan atau inovasi itu kan kayak kabut gitu ya, samar-samar. Nah, proses ini yang bikin kabut itu jadi jelas. Nah, langkahnya itu ada 4 yang gampang banget. Yang pertama itu adalah cek ulang konsep teorinya. Kita harus benar-benar paham dulu nih definisi kepuasan pelanggan itu seperti apa menurut buku-buku. Nah, yang kedua ada pecah jadi dimensi. Nah, konsep-konsep gede tadi kita pretelin nih. Jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Misalnya, kepuasan bisa kita pecah di dimensi kecepatan pelayanan dan keramahan karyawan.
Yang ketiga, itu adalah bikin pertanyaan atau instrumen. Nah, di bagian-bagian kecil tadi baru kita bakal buat pertanyaan kuesioner gitu kayak seberapa cepat Anda dilayani dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah pastikan valid dan reliable. Nah, ini tuh penting. Kita harus tes instrumen kita itu konsisten atau enggak, dipakai berulang kali atau enggak. Dan yang paling penting, instrumen kita tuh tepat sasaran atau enggak. Nah, kalau misalnya udah sesuai, itu bakal reliable dan valid. Nah, singkatnya, operasionalisasi ini adalah garis panduan kita dan memastikan bahwa kita tuh tidak nyasar gitu saat ngambil data. Nah, ini menjamin penelitian kita punya bukti yang kuat. Nah, materi yang terakhir adalah International Dimension of Operationalization. Nah, oke. Bagian yang terakhir ini seru nih. Karena bagaimana nih kalau misalnya penelitian kita itu nggak cuma di Indonesia, tapi di lintas negara. Nah, hati-hati nih. Maknanya bisa beda loh. Kayak satu kata yang kita anggap biasa di sini, itu bisa punya arti lain di negara lain. Contohnya, kalau misalnya kita bikin konsep pengetahuan, knowledge, ya kan? Buat kita, mungkin artinya bakal kayak nilai ujian atau gelar akademik. Tapi di beberapa negara, khususnya di negara Timur Tengah, kata knowledge itu tuh bisa merujuk ke kesadaran atau pemahaman tentang Tuhan. Nah, ini udah beda banget kan dari pengetahuan jadi kayak agamis gitu. Nah, kalau kita bawa kuesioner tentang pengetahuan dari Jakarta ke sana tanpa penyesuaian, pasti hasilnya berantakan, ya kan? Nah, jadi apa sih yang harus kita lakuin? Yang pertama adalah jangan cuma terjemahin bahasa. Ini bukan cuma urusan Google Translate. Ini urusan menerjemahkan nilai, konteks sosial, dan makna budaya. Yang kedua, gandeng orang lokal. Penting banget kita tuh harus kolaborasi sama peneliti di negara sana. Biar mereka tuh yang tahu kayak, oh kalau di sini cara ngukur keramahannya tuh gini, cara ngukur pengetahuan tuh gini, gitu. Bukan begitu. Jadi kita bisa tahu nih apa yang akan kita teliti. Nah, jadi kalau main di kancah internasional, operasionalisasi ini harus punya sensitivitas budaya supaya hasil penelitian kita itu benar-benar representatif gitu dan enggak cuma asumsi kita sendiri. Nah, itu dia 3 poin penting sosial operasionalisasi. Intinya, ini adalah proses yang bikin konsep abstrak jadi realistis dan terukur, baik di level lokal maupun level internasional. Sekian pemaparan dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.